Hai guys, Assalamualaikum. Gimana kabarnya? Ketemu aku lagi, Mia, di channel aku ini, Mirror Story. Oke, langsung aja untuk subscribe dan tekan lonceng pemberitahuannya agar kamu jadi orang pertama yang tahu videoku selanjutnya. Kasus kita kali ini dari negara Turki guys, di mana kejadiannya berada di lembah kupu-kupu atau Butterfly Valley. Di sini sangat ramai turis asing maupun lokal yang berlibur. Akan tetapi, di satu hari nahas, pantai itu menjadi terkenal karena peristiwa tragis yang menimpa seorang wanita hamil. Bagaimana kisahnya? Mari kita kenalan dulu dengan sepasang suami istri ini. Suaminya bernama Hakan Aysal 40 tahun, sedangkan istrinya Semra Aysal 32 tahun. Saat itu, istrinya sedang hamil 7 bulan. Insiden tragis ini terjadi di bulan Juni tahun 2018. Hakan yang membawa istrinya berlibur ke lembah kupu-kupu dengan tujuan rekreasi. Mereka berjalan-jalan dan menikmati panorama di tepi pantai yang terkenal akan keindahan tumbuhan dan aneka macam kupu-kupunya. Mereka juga bersuah foto, mengabadikan momen liburan mereka dengan perut besar Semra, seolah mereka sedang bahagia menanti kelahiran sang buah hati. Setelah berjam-jam di daratan, mereka menaiki tebing yang memang jadi puncak tujuan para turis. Tempat tinggi itu tentu saja memiliki spot foto yang cantik, dan Semra sangat menyukainya. Semra juga sempat beberapa kali mengupload fotonya ke media sosialnya. Mereka benar-benar menikmati setiap petualangan di sana. Berkali-kali foto di atas tebing itu, terlihat senyum Semra yang cerah secerah hari itu. Semra benar-benar terlihat menikmati setiap waktunya. Namun, yang ia tidak tahu itu adalah detik-detik terakhir hidupnya. Setelah 3 jam di atas tebing, tiba-tiba, tak tahu bagaimana awalnya, Hakan panik dan teriak kepada orang lain di sekitarnya. Ia mengatakan bahwa istrinya jatuh dari tebing. Kejadian itu membuat gempar orang-orang di sana. Hakan benar-benar terlihat panik. Ia terus-terusan memanggil istrinya, berharap istrinya kembali ke atas. Setelah memanggil polisi, akhirnya tubuh Semra ditemukan sudah tak bernyawa, begitu juga nasib bayinya. Kemudian, jasad Semra dibawa ke rumah sakit setempat dan dilakukan pemeriksaan dan dibawa ke rumah duka. Keluarga Semra sangat terpukul, apalagi Semra sedang mengandung. Mereka sangat kecewa kepada Hakan, mengapa mengajak istrinya yang sedang hamil tua itu untuk naik ke atas tebing. Hakan berdalih karena mereka sangat menyukai olahraga ekstrim. Jadi, Semra sangat senang bisa diajak ke puncak tinggi itu. Mereka biasa melakukannya. Ia memberi keterangan bahwa ia dan istrinya sedang selfie selama hampir 3 jam sebelum Semra istrinya terpeleset dan jatuh dari tebing setinggi 300 meter. Saat itu, tidak ada orang sama sekali selain mereka berdua. Polisi yang datang segera menanyakan kronologi bagaimana Semra bisa jatuh. Saat itu, menurut Hakan, mereka sedang berfoto, kemudian Hakan memutar badan dan berjalan ke arah belakang untuk mengambil handphone dari dalam tasnya. Saat ia berbalik, istrinya sudah tidak ada di sana. Hakan yang panik lalu meminta pertolongan. Ketika penyelidikan polisi tentang peristiwa ini sedang berlangsung, Hakan malah mengajukan klaim asuransi kecelakaan milik Semra. Namun, pihak asuransi yang mendengar kasus ini sedang diselidiki oleh polisi memilih jalan yang tepat dengan menolak klaim tersebut. Di persidangan, hakim menuduh Hakan telah secara sengaja mendorong tubuh istrinya agar jatuh ke jurang. Hakan tentu saja menyangkal tuduhan tersebut.
Hakim lalu memberikan sebuah rekaman video yang diberikan oleh seorang turis yang tak disebutkan namanya. Turis itu merekam pasangan Hakan dan Semra ketika menaiki tebing itu. Turis merasakan firasat bahwa di antara mereka pasti ada salah satu yang akan terjatuh, karena sikap Hakan sangat mencurigakan. Lagi-lagi, Hakan menyanggah tuduhan tersebut. Ia telah sangat hati-hati dalam menjaga istrinya. Namun, ada satu orang yang menaruh curiga kepada sikap Hakan. Ia adalah kakak iparnya atau kakak kandung dari Semra bernama Naim Yolku. Karena setelah beberapa hari kematian Semra, Hakan malah cepat-cepat untuk mengklaim asuransi kematian milik Semra. Bahkan yang lebih mencurigakan lagi, ada 3 tagihan hutang yang tertuju kepada Semra. Yolku sangat curiga karena adiknya selama hidupnya sama sekali tak pernah meminjam uang atau berhutang. Bahkan ia mewanti-wanti kakaknya untuk jangan pernah meminjam uang. Mereka harus berani hidup apa adanya. Kemudian, hal inilah yang membuat keluarga meyakini bahwa Semra tidak benar-benar terjatuh dengan sendirinya. Hakim mulai menanyakan tentang asuransi kecelakaan sebesar 40.865 pound sterling atau sekitar 790 juta rupiah yang diklaim oleh Hakan. Padahal istrinya masih beberapa waktu meninggal dengan tragis. Hakim berkata bahwa waktu sebelum kejadian itu, Hakan membawa istrinya untuk mendaftar polis asuransi dengan ahli waris dia sendiri. Hakan berusaha membela dirinya bahwa ia tidak tahu siapa yang menerima uang asuransi itu. Tentu saja Hakim tak percaya sanggahan ini. Terbukti ialah yang membawa Semra untuk mendaftar. Ia memang menyuruh istrinya untuk mendaftar polis asuransi karena ia sudah memiliki asuransi sendiri dari tahun 2014 karena ia menyukai olahraga ekstrim. Dilansir dari Daily Mail, Rabu 24 Februari tahun 2021, Pengadilan Kriminal Tinggi Fethiye memerintahkan Aysal tetap dijebloskan ke penjara. Semoga Hakan mendapat hukuman yang setimpal akan perbuatannya. Kita juga mendoakan semoga Semra dan bayinya diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga ia juga husnul khotimah. Nah guys, semoga dari kasus ini kita dapat pelajaran berharga. Kita tentu saja berharap mendapat pasangan yang benar-benar mencintai dengan tulus, berjuang bersama dari titik rendah sampai akhir hayat. Terima kasih yang sudah mengklik video aku. Semoga hari-hari kalian diberi kelancaran dan rezeki yang berlimpah. Dukung channel aku dengan mengklik tombol subscribe dan tekan lonceng pemberitahuannya agar kamu jadi orang pertama yang tahu video aku selanjutnya. Terima kasih, bye.